Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena pada saat ini kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu, oleh karena kebaikan yang kau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat yang indah ini, kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu ini mengingatkan dan menguatkan kami, supaya kami mampu untuk melakukannya. Layakkan kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Datanglah ya Raja Damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang manusia yang tidak memiliki damai. Ketika manusia itu hilang damai, itu biasanya dipengaruhi dengan penindasan, dipengaruhi dengan tekanan, dipengaruhi dengan situasi yang menakutkan. Sehingga ketika manusia itu diperhadapkan dengan tekanan, diperhadapkan dengan ketakutan, diperhadapkan dengan kekacauan di dalam kehidupannya, maka manusia akan kehilangan yang namanya damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang Datanglah ya Raja Damai. Ketika berbicara tentang datanglah ya Raja Damai, maka sesungguhnya ini merupakan satu teriakan di dalam hidup kita. Ini berbicara tentang satu ungkapan manusia yang membutuhkan damai di dalam hidupnya. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-38. Demikian bunyinya, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca konteks atau membaca perikop ini, yaitu menceritakan tentang ketika Tuhan Yesus mau memasuki Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus mau memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai, di mana masyarakat pada waktu itu mulai menyambut Tuhan Yesus, menyambut dengan gegap gempita, menyambut dengan sukacita. Tetapi di dalam teks yang lain ada juga yang mengatakan Hosana, ada teriakan Hosana yang artinya tolonglah ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan. Kalau berbicara tentang tolonglah ya Tuhan, dan yang menarik adalah satu ungkapan permohonan tetapi dengan respon yang luar biasa. Karena apa? Karena masyarakat pada waktu itu mulai memahami, mulai mengenal pribadi Yesus sebagai Raja. Meskipun kalau kita melihat satu perjalanannya, konsep yang ada di dalam pikiran masyarakat pada waktu itu memiliki kesalahpahaman. Raja yang pada waktu itu yang dipahami masyarakat, yaitu satu teriakan permohonan, pertolongan, adalah raja secara politis. Apa maksudnya? Kalau kita melihat konteks pada waktu itu,
Yerusalem dijajah atau dikungkung atau ditindas atau dikuasai oleh Romawi. Sehingga tidak heran seperti tadi yang awal sudah saya sampaikan, bahwa ketika orang mengalami penindasan, maka dia hilang kedamaian. Ketika orang mengalami kekacauan dalam dirinya, maka dia hilang kedamaian. Ketika orang mengalami kebingungan, ketakutan, saudara, maka dia akan hilang kedamaiannya. Begitu juga dengan masyarakat pada waktu itu. Tetapi yang menarik adalah bagaimana kehadiran Tuhan Yesus di Yerusalem dengan menunggang keledai. Apakah Yesus datang sebagai raja, yaitu raja secara politis, yang akan membawa pembebasan Yerusalem dari kungkungan tangan Romawi? Ternyata tidak, saudara. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-31 sampai yang ke-34 dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu perbedaan konsep yang mencolok ketika masyarakat Yerusalem pada waktu itu meresponi, menyambut Tuhan Yesus dengan gegap gempita dan memohon pertolongan dan menganggap Yesus sebagai raja yang akan membebaskan dirinya dari tangan atau dari kuasa Roma, saudara. Tetapi ketika Yesus hadir di Yerusalem, Yesus memasuki Yerusalem, dia tidak menjadi raja secara politis. Justru sebaliknya, Yesus hadir di Yerusalem, datang di Yerusalem, memasuki Yerusalem. Untuk apa? Untuk menyelesaikan misinya. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Ternyata misi Tuhan Yesus sebagai raja bukan secara politis, tetapi misi Yesus sebagai raja damai, sebagai raja, yaitu secara rohani, yaitu karya penebusan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, untuk mendamaikan manusia yang terputus dengan Allah. Yesus mati di kayu salib untuk mendamaikan antara manusia yang sudah terputus hubungan, yang berkonflik dengan Allah, dan didamaikan. Indah sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Misi Tuhan Yesus untuk mendamaikan manusia dan Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dan disitulah manusia terputus dengan Allah. Dan oleh karena inisiatif Allah sendiri, maka Yesus mendamaikan melalui karya salib. Bagaimana dengan konsep yang ada dalam masyarakat pada waktu itu? Masyarakat pada waktu itu kecewa, dan bahkan yang tadi mengatakan Hosana, Hosana. Tetapi ketika peristiwa penderitaan,
peristiwa penganiayaan, penyesalan Tuhan Yesus, mulut yang tadinya bersorak-sorai menyambut, mulut yang sama berteriak, salibkan dia. Karena apa? Karena kekecewaan, karena memiliki konsep yang berbeda, memiliki konsep yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur sekali ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mendamaikan kehidupan saudara dan saya dengan Allah. Sehingga hubungan kita dengan Allah yang tadinya terputus oleh karena dosa disambung kembali, didamaikan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika hubungan kita dengan Allah didamaikan kembali, maka disitulah terjadi yang namanya damai di dalam hati kita. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus berkata, tak ada damai dalam hati kita sampai kita diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika hidup kita belum didamaikan dengan Allah, maka sesungguhnya di situ kita belum memiliki damai di dalam hati kita. Karena apa? Karena hidup kita dikuasai oleh dosa. Hidup kita dikungkung dengan kekuatan dosa. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus menghancurkan kuasa dosa. Yesus menebus hidup kita dan mengembalikan, mendamaikan hidup saudara dan saya dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kalau kita bersama-sama untuk menghayati setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus Raja Damai. Ini penting sekali untuk saudara dan saya renungkan, untuk saudara dan saya perhatikan. Yesus Raja Damai. Yesus yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas untuk mendamaikan kehidupan kita dengan Sang Bapa. Hubungan yang tadinya terputus dikembalikan, didamaikan, dan kita menjadi relasi yang indah. Dan ada kebahagiaan, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita adalah, setelah kita sadar, ketika kita didamaikan dengan Allah, ketika Yesus Sang Raja Damai itu mendamaikan kita, lalu apa yang perlu kita lakukan? Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya saudara dan saya dari semangat pendamaian yang Yesus kerjakan, maka kita pun harus menjadi pribadi yang membawa damai. Kita sudah didamaikan, kita mendapatkan damai, maka selayaknya saudara dan saya menjadi pendamai. Selayaknya saudara dan saya hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi pribadi-pribadi, menjadi agen-agen pendamai di tengah situasi yang tidak menentu. Ketika terjadi situasi yang menyulitkan, yang menakutkan, maka kita harus hadir dan menjadi pendamai, memberikan rasa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Ini sangat prinsip di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam konteks kehidupan kita saat ini, saudara, bahwa di tengah-tengah kekalutan masyarakat Indonesia, di tengah-tengah ketakutan masyarakat Indonesia
ditekan dengan yang namanya virus corona, maka tentunya kuasa virus corona itu menghilangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat yang ada. Di lingkungan kita mulai membicarakan tentang corona, di lingkungan kanan kiri kita mulai membahas berbisik-bisik tentang corona dan akhirnya menjadi takut. Dan ketika takut maka hilang damai di dalam hidup. Oleh sebab itu, mari kita hadir dan kita memberikan satu pengharapan. Kita hadir dan membagikan damai di tengah-tengah lingkungan kita semuanya. Saya percaya sebagaimana kita sudah mendapatkan damai yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, karena kita sudah didamaikan dengan Allah, maka kita pun juga harus meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat tebusan, kita sebagai umat yang sudah didamaikan, maka kita tidak lagi menyebar ketakutan. Kita tidak atau jangan sampai kita menebar pesimisme, tetapi kita harus menyebar optimisme. Kita menyebar rasa damai di tengah-tengah lingkungan kita. Jadi ketika berbicara tentang datanglah ya Raja Damai, maka Raja Damai itu hadir dalam kehidupan kita dan kita pun meneladani, kita pun meneruskan misi Allah, yaitu mendamaikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama hidup bersama-sama menjadi agen-agen pendamai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena kasih setiamu, oleh karena anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk menunjukkan bahwa Engkau adalah Raja di dalam kehidupan kami. Engkau yang memiliki otoritas, Engkau yang memiliki kuasa untuk mendamaikan hidup kami yang berada dalam lumpur dosa. Dan Engkau damaikan dengan Allah Sang Kudus itu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika hidup kami didamaikan dengan Allah, maka disitulah kami mendapatkan damai di dalam hati kami. Dan damai itu menguasai kami. Dan kami pun juga sadar bahwa kami pun harus membagikan rasa damai itu di tengah-tengah realitas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini kami juga berdoa untuk lingkungan kami, untuk Indonesia tercinta kami yang sedang mengalami ketakutan karena virus corona. Engkau hadir dan Engkau menyatakan kasih setiamu. Dan Engkau akan memakai setiap kami untuk menebarkan, untuk memberikan yaitu optimisme, memberikan rasa damai di tengah-tengah lingkungan yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang mengalami kebingungan, yang sedang mengalami kekacauan dalam batinnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pakailah kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.